seorang lansia meninggal dunia diduga akibat kelelahan pasca antre panjang gas 3 kg. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti apa sistem baru yang akan diterapkan agar gas bersubsidi bisa tetap tepat sasaran? Inilah The Prime Show selengkapnya. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Sobat, hari ini saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim Dit Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggerbekan di pabrik narkoba di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita masuk nih. Yuk. Ada dua orang. Ada dua orang diamankan di sini. Ada dua orang. Dan sobat. Disebutkan hampir 1 ton ganja sintetis. Anda bisa lihat. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis tembakau sintetis seberat 1 ton di perumahan mewah di Sentul, Jawa Barat. Pabrik narkotika rumahan ini disinyalir yang terbesar di Jawa Barat. Alhamdulillah di awal tahun ini Polda Jabar, yaitu Polres Kabupaten Bogor dan Direktur Reskoba Polda Jabar berhasil mengungkap Kenneth Lab. Ini adalah yang pertama di tahun 2025. Ya, saya cukup apresiasi atas tanggapan ini. Ya, ini pertama karena setelah yang pertama di awal tahun ya untuk penegakan Des Narkoba. Kita tetap menjalankan Des Narkoba ini sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa poin ke-7 bahwa pemberantasan narkoba adalah harus dijalankan dengan tegas. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Pabrik narkoba di perumahan mewah bukan kali pertama terjadi. Kali ini rekan kami Abraham Silaban pun kembali secara eksklusif turut serta dalam penggerbekan pabrik narkoba rumahan di wilayah Sentul, Jawa Barat bersama tim gabungan kepolisian Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat. Ada dua orang. Ada dua orang diamankan di sini. Oh. Sobat, Anda bisa lihat ini. Ini di luar dugaan saya. Ini tembakau ya? Iya, ini tembakau sinte, jenis sinte. Kembali kita akan melihat posisi garda terdepan untuk melakukan penindakan terhadap barang haram narkoba. Penyiagaan dilakukan, tim sedang disiapkan. Saya tentu saja nggak bisa mendekat ke sana, tapi yang jelas saya akan mengambil posisi yang paling aman dari segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Maka semuanya harus diperhitungkan. Sudah terlacak tempatnya, bahkan informasi yang kami terima sudah terpetakan berapa yang ada di dalamnya. Saya Abraham Silaban lagi-lagi hadir di sini. Saya menggunakan action cam, saya juga menggunakan Osmo untuk kemudian bisa mengambil momen itu dan
bersama-sama dengan garda terdepan melihat upaya penindakan itu. Lagi-lagi ini kita lakukan sebagai semangat untuk perlawanan terhadap narkoba. Pesan di balik ini semua tentu saja selaras dengan visi cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Siapapun yang bermain-main dengan barang haram ini tentu saja ia tahu akibat dan resiko dari perbuatan melawan hukum seperti ini. Kita lihat bersama. Kita sudah tiba ini nomor 36. Kita masuk nih. Yuk. Ada 2 orang. Ada 2 orang diamankan di sini. Ada 2 orang. Ya, sebut. Ada 2 orang diamankan di sini. Ya. Ya, tanpa perlawanan berhasil diamankan 2 orang yang ada di rumah ini di Kabupaten Bogor. Ada Pak Kapolres Bogor, Pak BP Rio, dan juga Dir Narkoba Polda Jawa Barat yang bersama-sama dengan kita di sini. Kombes Manolo. Berapa mah? Sini Pak. 3 hari Pak. 3 hari kau? Hah? 3 hari? Apa yang kau kerjakan sini? Ini Pak, itu Pak. Bikin apa? Apa namanya? Cairan. Lumayan banyak ya ini. Lumayan banyak ya. Banyak. Bukan lumayan lagi. Banyak ya. Banyak. Berapa ini Pak? Banyak sekali. Oh, ada temuan BB juga nih ternyata. Ada temuan barang bukti juga di belakang. Kita coba masuk ya. Oh. Ini sih. Oh. Ini sobat Anda bisa lihat ini. Ini di luar dugaan saya. Ini tembakau ya? Ya, ini tembakau sinte, jenis sinte. Ayo, udah di dulu. Kita bisa lihat nih. Ini dia buat semacam wadah sendiri, ditutupi terpal Tembakaunya? dan Iya, Kau semprot apa nih? Isi tembakau nih? itu Pak yang dari apa? Oh, yang kau olah situ? gila ini. Berapa banyak ini? Berapa ya Pak? Jumlahnya? Kurang tahu Pak berapa banyak. Yang ada Berapa nggak tahu di sini dong. Di dusnya ada berapa? 20 berapa kilo? 1 dus berapa kilo isinya? Kurang tahu dah. Saya bukain dia yang mau ini Pak, yang mau bikin. Yang bikin? Satu buka. Kurang berapa ya? Ini saya baru lihat model seperti ini nih. 4 meter. Gila. Ya mungkin kurang lebih lah 1 ton kayaknya. Ya, mungkin cukup deh. Ya. Oke. Oke, kita coba lihat lagi nih. Ini parfum. Macam baru kayaknya Pak. Macam parfum ya? Jadi tuh orang baru apa? Datang Baru datang ya. kayak dipaketin itu kayak Gojek. Gojek ya? Berarti ini masih mentah ya, masih bahan Iya. belum ini ya? Kita sobek disatuin gitu Pak. Oh, baru disatuin semua. Ini apa? Nah itu dia yang nyiapin juga Pak di sini semuanya. Ceritakan kepada kami, Komandan, ini sudah berapa lama pengintaian dilakukan? Jadi informasi ini kami dapat kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu ada pergerakan banyaknya barang-barang asing yang masuk ke komplek ini. Kemudian kami dalami dan hasilnya seperti yang kita lihat ini. Oke, untuk tersangka sendiri, ini ada 2 orang aja atau seperti apa? Ya informasinya ada 2 yang kabur, yang keterangan dari mereka kita akan kejar. Ada 2 kabur ya? Oke. Ada yang ingin tambahkan, Pak Dir? 2 tersangka berdasarkan keterangan baru kita dapat. Ini memang masih ada 2 orang, tapi posisi memang lagi kita kejar. Ini kok bisa udah berapa lama ya operasinya di sini, Mereka ini Pak Dir? bekerja kurang lebih sebulan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Dir.
bersama dengan kita di sini untuk melihat pengamanan dari para tersangka dan penindakan dilakukan. Tentu juga kalau kita bisa lihat di sini ada juga ya semacam lab ya di sini ya, kalau kita bisa lihat ini lab yang bisa dikatakan lab narkoba di sini. Jadi kita juga nggak mau menjelaskan lebih rinci fungsinya tempat-tempat ini, tapi yang jelas dari sini kalau kita bisa mendekat ya inilah dia lab itu seperti ini. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan kita coba lihat di belakang sebentar barang bukti lainnya. Ini seperti kolam ya Bang ya ini ya. Ini disebutkan hampir 1 ton ganja sintetis. Sini. Nih. Anda bisa lihat nih. Seperti ini barang buktinya. Ya, biar petugas nanti yang bekerja tentu saja. Tapi yang jelas ini tangkapan yang cukup besar. Ya, so. Oke, terima kasih abang-abang semua, terima kasih Bang. Oke, kita coba lihat lagi di dalam barang bukti lainnya. Dan seperti ini dia. Ya, jadi seperti ini nih kemasannya. Ini kemasan yang disiapkan dan ini yang akan diperjualbelikan. Kemasan-kemasannya sudah disiapkan ini. Iya di sini. Nah, seperti inilah kemasannya. Bahkan di sini ada apa ini? Iya, semacam ada pewangi sini juga yang digunakan. Oke, saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan kita berharap bahwa upaya penindakan dan perlawanan terhadap narkoba terus dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama bahwa siapapun yang melanggar harus ditindak dan sekali lagi menyelamatkan generasi bangsa dan mendukung cita Presiden Prabowo Subianto yang digaungkan untuk generasi bangsa bebas dari narkoba. Berarti menjadi pelajaran, hati-hati di lingkungan kediaman Anda. Bisa jadi apa yang datang ke sana, apa yang dikerjakan di sana adalah lab seperti ini nih, disulap seperti ini. Ya, semoga ini lagi dan lagi nih, mungkin ini sudah keempat atau kelima kali kami melihat rumah di pemukiman penduduk yang tergolong mewah disulap menjadi tempat ataupun lab narkoba. Jadi penting bagi kita untuk menjaga ini bersama-sama untuk menjadi peringatan, jangan sampai terulang lagi. Pemirsa, usai jeda kami akan berbincang terkait dengan kelangkaan gas 3 kg bersama dengan sejumlah narasumber. Jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas, bukan memihak ke rakyat. Coba lihat segini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Bukan masalah antri gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden. Ini Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Pemirsa, meski turun hujan, warga di Bekasi tak beranjak dari antrian untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian panjang juga terjadi di Depok dan Tangerang. Warga menyerbu gas 3 kg yang baru turun dari truk. Keberadaan gas 3 kg yang sulit didapat membuat warga di Kampung Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengantre di pangkalan agen LPG. Warga harus antri berjam-jam dan membawa KTP sebagai syarat untuk mendapatkan gas 3 kg ini.
Bahkan saat hujan turun, warga tak beranjak dari antrean untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga berharap pemerintah menambah pasokan di agen dan segera kembalikan penjualan ke pengecer supaya warga tidak kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Tak hanya di Bekasi, antrean puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kg ini juga terjadi di sebuah pangkalan gas di Jalan Waru Jaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Antrean warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrean yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrean gas kali ini lebih tertib dibandingkan beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Pemirsa, pengecer LPG akan diproses menjadi subpangkalan seiring dibatalkannya larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Nantinya subpangkalan akan diberikan fasilitas yang sama seperti di pangkalan untuk mengontrol distribusi LPG. Larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer akhirnya dicabut. 3 hari menjadi polemik, kini akhirnya masyarakat bisa bernafas lega. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar LPG 3 kg bisa kembali dijual oleh pengecer. Namun beriringan dengan proses penjualan yang kembali seperti biasa, para pengecer ini juga akan dijadikan subpangkalan. Hal ini kembali ditegaskan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pengecer LPG akan dijadikan subpangkalan dengan mekanisme yang akan disiapkan Kementerian ESDM. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg sambil mengurus administrasi menjadi subpangkalan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Sementara itu, pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantri berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Diduga korban kelelahan usai mengantri di agen gas LPG. Saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya warga Tangerang Selatan, Banten usai mengantri membeli gas 3 kg. Bahlil menyebut kebijakan ini dilakukan untuk semata-mata menata dan perbaikan pendistribusian gas 3 kg agar tepat sasaran. Sebelumnya Yoni binti Saman, lansia 62 tahun, meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai ikut mengantri membeli gas 3 kg di agen sekitar rumahnya di Pemulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat lemas dan beristirahat di depan toko laundry tak jauh dari rumahnya. Beberapa tetangga yang mengenal korban langsung menolong korban dan mengantar korban ke rumah. Sesampainya di rumah, sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya, dengan susah payah korban jatuh pingsan.
Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas tentang antrean gas yang membuat rakyat cemas ini. Ada Bapak Mimin Sugiono, adik dari Yoni binti Saman, korban meninggal dunia akibat antrean gas. Kemudian juga ada Bapak Effendi, warga Tangerang. Ada Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dan juga Bapak Ujang Komarudin, Jubir Kantor Kepresidenan RI. Kita akan ke Pak Mimin Sugiono terlebih dahulu. Selamat malam Pak Mimin. Sebelumnya kami turut berduka cita Bapak. Boleh mungkin diceritakan bagaimana kronologi antrean gas yang berujung pada tragedi ini nih Pak. Jadi seperti apa Pak kejadiannya? Jadi setelah dia kehabisan gas untuk berjualan, untuk bikin masak air buat masak kopi. Nah akhirnya biasanya kan dia dikirim nih Bu ya. Biasanya kan dikirim kalau pagi, dikirim dulu dari agen, setelah itu nggak dikirim. Pada waktu dikirim, dia belum dikirim. Nah pada waktu itu dia akhirnya pergi sendiri mencari ke biasa yang tempat pangkalan dia belanja itu. Nah akhirnya karena di situ udah disiapin, dibawalah 2. Sebelumnya dikirim tuh dibawa 2 buat kepentingan, buat kebutuhan sementara dulu gitu. Sebelumnya Ibu Yoni ini ada riwayat penyakit tidak Pak? Memang udah seminggu dia sering ngeluh-ngeluh gitu, pusing karena dia punya darah tinggi juga gitu. Saat itu ada yang mendampingi atau tidak Pak? Mengingat kan Ibu Yoni sendiri ini kan merupakan seorang lansia dan juga membawa-bawa gas itu cukup berat begitu Pak? Ya, dia mau udah biasa begitu Bu. Kalau dianterin juga sama anaknya, sama cucunya, sama saudara tuh dia nggak mau, udah jalan aja, sehat. Baik, terima kasih Pak Mimin. Kita selanjutnya mau ke Pak Ujang Komarudin. Pak Ujang Komarudin, bagaimana nih Pak Bapak melihat atau mungkin dari istana menanggapi kisruh dari soal tabung gas 3 kg belakangan ini, bahkan di daerah-daerah begitu ini antrean juga mengular sangat panjang. Kami pertama turut berduka cita ya pada Pak Mimin dan keluarga atas meninggalnya Ibu Joni ya. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran besar bahwa sesungguhnya kebijakan itu ya bagaimana memastikan ketersediaan gas itu terpenuhi bagi masyarakat Indonesia. Tetapi tadi Pak Mimin menjelaskan, beliau mengklarifikasi berita-berita yang tidak benar. Artinya sangat jelas, sangat clear Ibu Joni meninggal dunia karena persoalan apa. Dan dalam konteks itu pemerintah itu ingin menjamin terkait dengan persoalan pelindungan konsumen. Oleh karena itu penataan LPG 3 kg itu menjadi penting. Apa? Paling tidak ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama itu untuk mengontrol harga. Selama ini kan harga ini berbeda-beda dan naik turun, dan masyarakat itu dirugikan terkait dengan harga itu. Yang kedua, memastikan isi dari gas itu tidak juga dioplos, tidak juga dikurangi. Nah, ada kejadian di desa saya bahkan, ada yang ditangkap itu karena mengoplos. Ini kan jangan sampai terjadi lagi. Nah, yang ketiga ini penting memastikan pendataan itu adalah bagaimana sasarannya tepat sasaran. Artinya betul-betul masyarakat yang punya hak yang mendapatkan subsidi LPG 3 kg itu. Nah, ini kan sebenarnya penataan-penataan ini perlu dilakukan oleh Kementerian SDM, perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga memastikan ke depan 3 hal itu betul-betul melindungi konsumen di seluruh Indonesia. Begitu, Mbak Diandra. Baik, mungkin selanjutnya kita mau ke Pak Effendi, di mana Pak Effendi ini sebelumnya sempat viral bahwa beliau ini protes ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia, yang mana ini sempat viral juga di media sosial, di mana Pak Effendi atau seorang warga yang protes kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan antrean gas. Bapak tersebut adalah Pak Effendi yang sudah bersama saya saat ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan Pak Effendi berikut ini. Kami
Kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinin kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar. Butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya betul, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami di studio iNews ada Bapak Effendi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pak Effendi, boleh diceritakan nih Pak, sebelumnya saat Bapak protes kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ini mungkin bisa dijelaskan apa sih yang Bapak sampaikan saat itu ke Pak Bahlil? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas sama-sama sebagai masyarakat hanya untuk mencari gas, ya, turut berduka cita atas meninggalnya ya, ibu ya di Tangerang Selatan. Kalau untuk kejadian di Tangerang kemarin, pada saat saya datang untuk ingin ketemu Pak Menteri, itu saya sangat berharap ingin ketemu Pak Menteri. Dari beberapa hari sebelumnya saya sudah menghayal ingin ketemu dia, tapi alhamdulillah justru malah Menteri yang datang. Berarti kontak batin kami jalan. Itu niatnya kami untuk menyampaikan bukan sekedar kesulitan dari masyarakat pada umumnya, tapi kesulitan pribadi saya juga cukup terasa. Itu yang membuat saya harus turun nih, harus datang. Tidak mungkin saya harus suruh datang anak istri saya. Pertanggungjawaban saya sebagai kepala keluarga itu yang harus saya lakukan. Nah, kebetulan saya ditelepon sama teman saya, Pak Effendi, sekarang ada Pak Menteri di depan Masjid Ar-Royan. Saya sampaikan ke istri saya, tolong siapkan motor saya, ambil tabung gas yang kosong. Ya, mau bawa 2 nggak, kata istri, nggak usah, cukup untuk 1 aja, untuk kebutuhan pribadi aja, nggak perlu jualan. Datang saya. Alhamdulillah, walaupun ada aparat untuk menahan saya supaya tidak boleh masuk, saya tetap nekat masuk. Ada jalan gitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Begitu sebenarnya. Apa saja Pak yang disampaikan kepada Pak Bahlil saat itu? Saya menyampaikan ke Pak Bahlil rasa kecewanya luar biasa dari masyarakat, ya, bahwa penetapan apa yang kami rasakan mengurangi gas sampai ke masyarakat sangat luar biasa menyakitkan. Kita sudah kesulitan cari kerja, sudah kesulitan cari uang, mau masak pun juga mau dibikin sulit. Berarti kami punya pikir ini mau dimatikan manusianya. Masyarakat mau dimatikan. Mau pakai alasan apa lagi? Kalau cari uang susah, mau masak untuk kehidupan juga susah, lalu maunya apa? Berarti kita ingin masyarakat mau dimatikan. Mohon maaf Pak Menteri, saya bukan marah dengan Pak Bahlilnya, tapi saya marah dengan kebijakannya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Pak Menteri, tapi kebijakan saya sangat marah sebagai masyarakat. Apalagi Pak Bahlil kemarin menyampaikan, mohon maaf, saya tidak bisa mengurus satu persatu orang, masyarakat banyak. Bapak kan pejabat, saya baru mau jawab sekarang. Bapak pejabat publik, pejabat negara, pejabat menteri. Kenapa bisa alasan seperti itu? Saya juga bekas pegawai buruh pabrik. Karyawan saya ribuan manusia. Tapi saya bisa, apa yang saya lakukan? Apalagi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Pemerintah harus ini memberikan contoh yang terbaik. Nggak bisa jadikan alasan kalau menteri sampai bicara, saya bisa nggak bisa urus satu persatu urusan banyak. Bapak jadi menteri situ di sisi kiri kanan itu ada pembantunya yang mewakili, ada timnya kerja. Kalau tidak mengerti, datangkan ahli semua
turun semua Baik. dilakukan oleh negara. Baik. Itu kira-kira. Nah, mungkin dari perspektif YLKAI, apakah kebijakan awal yang melarang pengecer menjual gas 3 kg ini memang tidak realistis, Pak Tulus? Mungkin bisa kita tahan dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah di The Prime Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Barreskrim Polri telah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah Jabodetabek dan Banten. Hasil pemantauan menunjukkan adanya penurunan suplai gas ke agen atau pangkalan resmi. Terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan. Ya, yang tadinya per hari itu 280 kaleng gas LPG 3 kilo, saat ini hanya 130 per hari. Ini hasil pengecekan kita ya, belum ke wilayah lain. Nah, kita sudah instruksikan kepada jajaran kita di Satgasda untuk segera turun ke lapangan, melakukan pengawasan, pengecekan terkait masalah stoknya dan distribusi. Apakah sama dengan yang kita lakukan ini? Hasilnya nanti akan dikompilir, dilaporkan kami, dan kami akan laporkan kepada pimpinan. Kita tetap melakukan pengawasan, dan kalau ada yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah, tentunya ada sanksi. Yang utama ya kita melalui kementerian yang terkait ya, dari Dirjen Migas mungkin akan melakukan pencabutan. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini, dan saya mau ke Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKAI. Pak Tulus, mungkin bisa dijelaskan dari perspektif YLKAI sendiri, apakah kebijakan awal yang melarang pengecer untuk menjual gas 3 kg ini memang tidak realistis atau seperti apa awalnya, Pak? Ya sebenarnya kalau ini dilihat sebagai konsep kebijakan itu bisa dilihat dua hal. Pertama, sebenarnya spiritnya positif, akan meringankan beban masyarakat agar harganya lebih murah dan volumenya presisi. Tetapi dari prinsip ekonomi yang dilakukan keliru, karena memotong jalur distribusi terlalu cepat, terlalu pendek, dan tanpa persiapan yang matang sama sekali gitu, sehingga pasti menimbulkan distorsi yang luar biasa gitu. Sehingga ketika saya membaca berita ini dan melihat case di lapangan, saya sudah punya feeling ini pasti tanda kutip chaos gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu persis pengecer itu kan sebenarnya tangan yang paling depan dengan konsumen ya. Karena kalau kita nggak boleh dan harus ke pangkalan atau agen, itu kan artinya ada jeda waktu yang luar biasa dan juga jarak yang luar biasa. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi di luar Pulau Jawa atau di luar kota, yang pasti akan lebih jauh lagi. Sedangkan di Jakarta aja yang benar-benar kecil juga bermasalah kan, karena ada faktor kemacetan, kerja, dan segala macam. Jadi memang spirit yang bagus tidak kemudian bisa bagus kalau tidak di backup dengan konsep kebijakan yang baik dan juga persiapan yang baik. Nah, sekarang kan sudah diperbolehkan lagi nih Pak dijual oleh pengecer, tapi menurut pantauan Bapak sendiri, kondisi di lapangan sebelum dan setelah aturan ini berubah tuh seperti apa sih Pak? Apakah masih sama? Kan kalau misalnya kita lihat ini antrian masih mengular sangat panjang. Nah, realisasinya di lapangan sendiri menurut Bapak seperti apa? Ya, mungkin ini kan karena kemarin sudah kadung ditarik katakanlah ya, mungkin juga perlu waktu untuk menormalkan. Tetapi apa yang diinstruksikan Pak Prabowo sebagai Presiden, saya kira harapannya untuk mengembalikan distribusi yang normal dan kemudian secara psikologis untuk memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Nah, tetapi kemudian kan pemerintah dan Pertamina juga punya konsep bahwa oke, dikembalikan ke retailer, ke pengecer, tetapi kemudian ada kontrol secara teknologi. Nah, kita lihat nanti apakah kontrol teknologi ini nanti juga efektif untuk menekan tingginya subsidi ataupun penyimpangan subsidi gas LPG, atau juga nanti ada hal-hal yang tidak bisa diimplementasikan. Baik. Karena seharusnya dengan instrumen berbasis teknologi digital seharusnya memang bisa, karena dasarnya kan
ini memang barang yang bermasalah. Karena ada satu barang yang kualitasnya sama, harganya sama, tapi ada disparitas harga yang sangat tinggi. Yang orang pasti akan memilih yang murah dong. Itu insting ekonomi yang pasti hal yang normal gitu. Tetapi ketika kemudian distribusinya terbuka, ya akhirnya terjadi satu penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Dan secara regulasi sebenarnya yang kita dorong berkali-kali agar kalau pemerintah ingin mereview kebijakan ini, maka reviewlah regulasinya. Mungkin Pak Ujang nanti bisa disampaikan gitu. Nah, kita ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, tadi kan sempat disebutkan ini soal kontrolnya untuk distribusi gas ini seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya kita memakai teknologi sendiri kan juga perlu waktu untuk sosialisasi ke masyarakat, dan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama begitu juga ya Pak. Seperti saat itu My Pertamina untuk BBM, subsidi BBM itu kan juga cukup lama gitu untuk sosialisasi ke masyarakat. Nanti sistem yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti apa? Pertama kita bicara soal perintah Bapak Presiden dulu, bahwa perintah ini membuat aman, nyaman masyarakat, dan itu sudah diapresiasi oleh DPR gitu. Dan dalam konteks itu tentu Pak Presiden dalam banyak pidatonya tidak mau menyulitkan masyarakat, ingin mensejahterakan masyarakat. Dan 3 kali Pak Bahlil itu ditelepon 2 kali gitu, malam Senin pagi dan Senin sore itu dipanggil. Nah, dalam konteks itu memastikan bahwa persoalan ini selesai dan tuntas, lalu dicabut oleh Pak Presiden, dan ini menjadi sebuah kelegaan ya bagi rakyat untuk memastikan nanti distribusi itu betul-betul ditata dengan baik. Tentu semua kebijakan itu tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan di banyak kesempatan ya, di banyak media, bahwa itu menjadi tanggung jawab dari kementerian, dari beliau. Kalau kita baca secara umum, maka kami percaya bahwa yang dilakukan oleh Kementerian SDM sedang menata tadi. Mungkin kritikan-kritikan publik itu menjadi lecutan ya bagi Pak Bahlil dan Kementerian SDM untuk bekerja lebih baik. Nah, dalam konteks itu kami meyakini Mbak Diandra, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentu agar nanti ujungnya adalah, endingnya adalah tepat sasaran. Subsidi itu betul-betul diberikan kepada orang yang berhak. Selama ini menurut data ya kan 60% kan tidak tepat sasaran. Nah, ini merugikan negara, dan Pak Presiden tahu persis itu, dan Pak Bahlil mengikuti instruksi Pak Presiden. Kami pun pemerintah juga tegak lurus mengamankan itu. Di saat yang sama juga rakyat ya jangan gelisah lagi. Bagaimana nanti pemerintah akan atur itu sehingga betul-betul distribusi ke depan itu berbasiskan kepada data yang sedang disusun oleh Pertamina. Baik, Mbak Diandra. Nah, sekarang kan juga sudah bisa dibilang meski sudah diizinkan kembali ke pengecer begitu Pak. Namun stok di pengecer ini kan juga masih belum tersedia. Nah, antrean juga saat ini masih cukup mengular di pangkalan-pangkalan. Nah, solusi untuk jangka pendeknya yang untuk setidaknya untuk minggu-minggu ini agar masyarakat nih aman nih merasa oke, kita punya stok untuk gas di rumah untuk memasak. Gimana nih Pak? Ya, tentu ada waktu, ada proses yang disampaikan oleh Bang Tulus tadi ya. Pertamina sedang menata itu, sedang memastikan distribusi dari agen ke pangkalan dan pengecer yang akan dijadikan sebagai subpangkalan. Ini kan ada proses-proses yang harus dilalui. Dalam konteks ini kami memahami akan terjadi persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi sekali lagi ini menjadi bahan pengalaman. Sejatinya apa yang dilakukan oleh Pertamina dan ESDM adalah memastikan ke depan itu distribusi itu berjalan dengan baik. Itu kami ingin arahnya ke sana, karena bagaimanapun kami pemerintah punya tanggung jawab bahwa LPG 3 kg itu betul-betul diterima oleh yang berhak begitu. Baik, mungkin saat ini saya ingin ke Pak Tulus kembali. Pak Tulus, mungkin terakhir soal bagaimana nih rekomendasi dari YLKI soal cara pemerintah dalam menangani distribusi gas subsidi ini harus seperti apa? Pertama, hulunya dulu diberesin, yaitu dari aspek regulasi. Karena di dalam Perpres 104/2027 itu disebutkan bahwa gas LPG 3 kg itu hanya dikatakan sebagai untuk rumah tangga dan unit usaha mikro. Nah, rumah tangga ini tidak disebutkan rumah tangga yang mana. Artinya rumah tangga secara umum, mau kaya atau miskin itu boleh. Nah, oleh karena itu ini harus diubah dulu. Sebenarnya yang ingin disasar yang mana. Kalau memang untuk kelas menengah, ya menengah bawah harusnya untuk menengah bawah. Dan kedua, terkait dengan operasional di lapangan, ya bagaimanapun kalau ingin menjadikan ini sebagai sebuah barang yang tepat sasaran, ya distribusi tertutup.
entah caranya bagaimana, silakan dipikirkan, tetapi berbasis teknologi itu adalah hal yang tepat, ya, sehingga distribusi tertutup adalah satu cara, karena memang dulu awalnya juga distribusi LPG 3 kg itu tertutup, tapi karena kemudian kita lengah semua, pemerintah lengah, akhirnya menjadi terbuka, siapapun boleh membeli dan akhirnya menjadi barang umum, gitu. Kira-kira itu. Baik. Nah, saya mau ke Pak Effendi. Pak Effendi, mungkin harapan yang ingin disampaikan ke pemerintah nih soal gas khususnya. Ya. Terima kasih. Pada saat saya di perjalanan datang ke sini, ke studio, teman-teman atau masyarakat sekitarnya, beberapa ada yang telepon ke saya. Bang Effendi, kami titip pesan. Apa pesan Menteri kemarin? Tolong disampaikan bahwa gas akan tetap normal dengan seperti biasa, seperti kemarin-kemarin, tidak macet. Jangan sampai warga masyarakat antri sehingga merugikan mereka sendiri untuk mencari nafkah yang lain. Jadi membuang waktu mereka hanya untuk antri gas. Akhirnya mereka lupa dengan cari nafkah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Pak Menteri kemarin untuk membuat sub, ya semoga itu tidak dipersulit. Ya, semua itu tidak persulit. Itu pesan dari masyarakat yang saat tadi di perjalanan mereka telepon saya. Jadi harapan kami mudah-mudahan ini cepat selesai urusannya. Kalaupun masalah yang nakal-nakal, insya Allah pemerintah bisa lakukan itu. Kerahkan semua alatnya. Tidak perlu main sulap-sulap. Negara punya kekuasaan itu semua, bisa lancar. Baik, yang penting masyarakat tidak dipersulit untuk mendapatkan gas. Betul. Gitu. Baik, saat ini saya mau kembali ke Pak Mimin Sugiono. Pak Mimin, mungkin boleh disampaikan harapannya Pak kepada pemerintah terkait dengan, khususnya terkait dengan carut-marut gas ini Pak. Bagaimana harapannya? Ya, saya mengharapkan pemerintah harus benar-benar membantu masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan, Bu. Jadi jangan sampai ada pengantrian lagi, jangan sampai nanti banyak orang mengantri pada jadi korban gitu. Jangan sampai terulang lagi, Bu. Harapan saya cuma gitu. Baik. Terima kasih Pak Mimin, dan sebelumnya ada Pak Effendi, Pak Tulus dan juga Pak Ujang sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2, tol Jagorawi arah Jakarta. Akibatnya 8 orang tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi ini sekaligus menutup The Prime Show malam ini. Saya Diandra Mukni dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan barusan. Parah. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat Selasa malam. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak kendaraan yang sedang antre di pintu tol. Kecelakaan berawal saat truk pengangkut air mineral yang melaju ke arah Jakarta diduga rem truk tidak berfungsi dan menabrak gardu tol Ciawi 2. Tidak hanya menabrak gardu tol, truk ini juga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antre di gerbang tol. Akibatnya 3 kendaraan terbakar termasuk truk tersebut, sementara 3 mobil lainnya ringsek. Tak tanggung-tanggung, insiden ini membuat 8 orang meregang nyawa, sementara 11 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban dilarikan ke RSUD Ciawi, termasuk sopir truk galon yang hingga kini belum bisa dimintai keterangan oleh petugas. Jumlah korban ada 19. Ini ya. Dan 8 meninggal dunia, 3 luka berat, kemudian 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Dari 8
yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi ya. Yang lainnya kita sudah buka posko atau motem ya. Dan kami mengharapkan kepada korban yang merasa keluarganya segera datang ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih berupaya mengidentifikasi korban tewas. Namun proses identifikasi membutuhkan waktu lebih banyak lantaran luka bakar yang diderita oleh korban. Meski demikian, hingga kini polisi telah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah dari total 8 korban yang tewas akibat kecelakaan maut.